Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Alhamdulillah wasillah, pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang ilmu napas. Namun dalam ilmu napas itu banyak macam hal ya. Ada olah napas, ada ilmu pernapasan, dan ada ilmu tasawuf zikir napas. Namun dalam konteks ilmu napas ini seringkali disebut dengan zikir napas. Yang proses dalam mengamalkan ini itu mengikuti atau menyadari keluar masuk napas yang diiringi oleh ismujad. Dan ketika kita mengamalkan zikir napas ini, menyadari napas yang keluar masuk melalui hidung. Ismujadnya yaitu asma'u Allah. Ketika napas masuk sampai mentok, napas keluar Allah. Kalau diartikan dia Allah, keluar masuk, maka awalahu wal akhirah, tiada awal tiada akhir. Nah, itulah daripada pengertian ilmu napas yang seringkali disebut dengan zikir napas. Sahabat Kang Darman Denesa, adapun zikir napas sebagai alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam diri ada keyakinan dan iman yang hakiki, yaitu percaya adanya Allah. Bagaimana cara kita untuk benar-benar iman kepada Allah dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu bersifat al-hayat, yaitu maha hidup. Maka semua makhluk ciptaannya itu hidup karena dihidupkan. Salah satunya hidup karena ada napas, atau seringkali disebut bernyawa. Nah, inilah yang harus kita benar-benar yakini, yang harus kita benar-benar imani dengan cara berzikir napas. Di dalam ilmu napas, yang menyadari keluar masuk napas melalui hidung dengan arti kita selalu sadar napas, karena hidup kita ini dinapaskan oleh Allah. Ketika kita sudah mengamalkan zikir napas ataupun ilmu napas, maka akan mengalami suatu perjalanan rohani. Nah, dengan penjelajahan perjalanan rohani yang disebut dengan suluk, maka kita akan memahami dan dipahamkan apa itu jiwa, apa itu ruh, dan siapa Tuhan kita. Karena di dalam proses mengamalkan zikir napas, kita harus sampai kepada puncak, yaitu tidak seperti apa-apa. Jadi mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang tidak seperti apa-apa. Karena di dalam perjalanan rohani kita harus sampai kepada titik yang tidak bisa diungkap atau diucapkan dengan kata-kata. Itulah sebenar-benar pencapaian tertinggi dalam perjalanan rohani, yaitu penyaksian dengan mengamalkan zikir napas sebagai sarana, sebagai metode mendekatkan diri kita, atau sebagai pembuka gerbang kemarifatan. Maka si pengamal zikir napas ini akan mengalami suatu perubahan dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Saya yakin dan percaya
ketika mengamalkan zikir nafas, maka hati ini akan dibersihkan oleh Allah. Karena nafas adalah sumber daripada segala-galanya yang Allah ciptakan. Nah, maka untuk mengenal Allah ini, kita harus tahu caranya, kita harus tahu ilmunya. Maka dalam pembahasan ilmu nafas ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman diri pribadi saya dalam mengamalkan zikir nafas. Sebagai ilmu nafas, tapi kita bukan mengolah nafas. Karena ilmu tasawuf mengajarkan zikir nafas sebagai perilaku kehidupan orang-orang yang beriman, yaitu bermakrifat kepada Allah. Karena zikir nafas ini adalah salah satu pembersih hati kita. Karena sifatnya hati kan bolak-balik. Tapi ketika kita mengamalkan zikir nafas, insya Allah hati yang bolak-balik ini akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibersihkan dari kotoran-kotoran batin seperti hayalan, persepsi, angan-angan, keinginan. Nah itu. Tapi semuanya akan Allah tetapkan menjadi suatu kehendak yang suci, kehendak yang murni, yaitu selalu mengikuti kehendak Allah. Maka dalam ilmu nafas, kita jangan sampai menyalahartikan. Jadi nafas itu sarana, dan nafas ini adalah memang kembaran daripada ruh yang ditiupkan oleh Allah. La min ruhi, kutiupkan sebagian ruhku, maka keluar masuklah prosesnya. Ini yang disebut dengan nafas. Karena kita belajar zikir nafas kalau tidak tahu ilmunya, sama dengan bohong, karena akan mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang negatif. Karena itulah kita harus benar-benar yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini semua dinapaskan. Jangan mengaku kita yang bernapas. Sesungguhnya jasad kita ini adalah tidak bergerak. Maka dengan napas atas izin Allah digerakkanlah. Karena napas adalah motor penggerak jasad seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sahabat Kang Darman Indonesia, dalam belajar ilmu nafas atau yang disebut dengan zikir nafas oleh para ahli tasawuf, kita harus senantiasa dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan, dan tidak ada maksud dan keinginan untuk apa-apa. Tapi kita atas izin Allah, kita memang harus memulangkan dan kembali kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini milik Allah. Semua yang namanya makhluk hidup akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kembali kepada Allah, kita harus menemui jalan kembalinya, yaitu dengan mengamalkan ilmu nafas yang disebut dengan zikir nafas. Apakah kita sadar jika nafas kita tidak ada atau lepas, tidak masuk lagi, apa yang akan terjadi? Pasti mati disebutnya. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama untuk selalu mengamalkan zikir nafas sebagai sarana, sebagai alat transportasi kita menuju kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun. Sahabat Kang Darman Indonesia, dalam ilmu nafas ini banyak faedah, banyak keistimewaan jika kita mengamalkannya dengan istiqomah. Kadangkala kita digoda dengan kegaiban-kegaiban di dalam diri kita sendiri. Dan jika memang sudah sampai puncak ilmu nafas dengan perjalanan zikir nafas ini, kadang kita dibukakan pintu kegaiban. Tahu sebelum terjadi,
dan tahu yang akan terjadi. Nah, inilah salah satu kegaiban atau keistimewaan di dalam belajar ilmu napas ataupun zikir napas sebagai alat atau sarana dalam perjalanan rohani kita. Namun saya tekankan, ilmu napas atau zikir napas ini bukan mengolah napas, bukan menarik-narik napas, karena akan timbul suatu pergerakan yang tidak sesuai dengan ajaran ilmu napas atau zikir napas. Kalau kita hanya menarik dan menahan, berarti itu namanya dengan olah napas. Tapi di dalam zikir napas, ilmu pernapasan murni, yaitu menyadari, mengikuti ataupun merasakan keluar masuk napas melalui hidung kita ini, dan diaktifasi dengan asma Allah, yaitu Allah, Allah. Maka hati kita akan bergetar, hati akan dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran batiniah kita masing-masing. Karena ketika sudah mengamalkan ilmu napas yang seringkali disebut dengan zikir napas itu, kita sudah memasuki fase ma'rifat, yaitu perjalanan rohani. Namun dalam perjalanan rohani itu kan secara hakikat, tapi kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itulah sahabat Kang Darmo Desa, sekelumit tentang ilmu napas dan seringkali disebut dengan zikir napas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.